Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Arisa Putra dari Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Untuk saat ini saya berada di semester 5. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan sedikit saja tentang variasi bahasa dan perbedaan sosial. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwasanya yang pertama itu variasi bahasa, yang di sini saya ingin menekankan di variasi bahasa yang dialek itu. Nah, jadi sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya kategori variasi bahasa itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada variasi bahasa yang bersifat personal atau individu, itu, teman-teman. Jadi variasi bahasa yang kategori dalam variasi bahasa personal atau individu itu yaitu variasi bahasa yang dimana dimiliki oleh masing-masing orang. Nah, walaupun ada seseorang atau orang yang saudara kembar, tempat tinggal yang sama, di lingkungan yang sama, dengan keluarga yang sama, tapi belum tentu variasi bahasanya yang sama. Tetapi masing-masing orang memiliki variasi yang berbeda. Contohnya, ada seseorang atau orang yang kembar, saudara kembar lah istilahnya, itu kemungkinan kita bisa membedakan dari variasi bahasanya. Mungkin yang A variasi bahasanya agak lembut atau agak keras, dan yang B misalkan kita kenal dengan variasi bahasanya yang cepat atau lambat. Jadinya variasi yang bahasa yang personal itu juga dalam ilmu sosiologi itu disebut jadi teman-teman, dalam ilmu sosiologi itu variasi bahasa yang personal itu disebut dialog atau variasi bahasa yang dimana memiliki perbedaan masing-masing dari seseorang. Kayak contohnya yang tadi itu, ada orang yang hidup di lingkungan yang sama, di keluarga yang sama, atau secara istilahnya saudara kembar, itu belum tentu variasi bahasanya yang berbeda. Jadi selanjutnya ada variasi bahasa dalam kategori geografis atau area. Nah, ini secara sosiologi itu disebut dialek. Nah, dialek ini teman-teman itu yang mungkin saya akan tekankan atau yang paling menonjol yang saya bahas, yaitu seseorang yang lokasi atau tempat tinggal yang sama itu kemungkinan besar memiliki variasi yang sama. Contohnya di Lombok saja teman-teman, di Lombok Barat, di Lombok Timur, Lombok Utara, itu variasi bahasa mereka itu berbeda. Tetapi jika kita dari Lombok Barat misalkan ngomong dengan orang yang di Lombok Barat, kemungkinan besar variasi bahasa kita itu sama. Jadi menurut geografis itu, di mana tempat kita tinggal, variasi bahasa kita itu seperti di mana tempat kita berada. Jadinya walaupun kita dari Lombok Barat misalkan ke Lombok Timur, secara otomatis orang kalau ingin tahu kita dari mana, misalkan kita dari Lombok Barat, orang yang di Lombok Timur itu mengenal kita dari variasi bahasa atau bahasa itu sendiri. Itu teman-teman, itu yang disebut dengan variasi bahasa yang geografis. Dalam ilmu sosiologi disebut dialek. Jadi teman-teman,
variasi dialek ini walaupun memiliki ciri khas yang khusus. Selanjutnya teman-teman, variasi bahasa yang ketiga itu ada disebut variasi bahasa yang temporer atau dari segi waktu. Nah, dari segi waktu itu dalam sosiologi itu disebut kronolog. Apa sih itu kronolog? Jadi variasi bahasa yang sesuai dengan cara penggunaannya. Misalkan variasi bahasa yang abad sekarang dengan abad yang lalu itu berbeda. Dari masa yang sekarang dengan masa yang udah lewat itu berbeda. Contohnya bahasa Indonesia pada tahun 2020-an dengan bahasa Indonesia pada tahun 2000-an itu sangat berbeda, baik cara pengumpulannya, cara penggunaannya, ataupun bahasanya ada yang ditambah ataupun ada yang dihilangkan. Jadi yang temporer ini atau kronolog ini teman-teman, variasi bahasa sesuai waktu atau era yang kita tempatin. Maksudnya variasi bahasa yang kronolog itu kita berbahasa sesuai waktu. Misalkan waktu kita yang sekarang tahun 2024 berbeda dengan variasi bahasa yang kita gunakan pada tahun 2020-an, bahkan 1900-an itu berbeda teman-teman. Jadi kronolog itu variasi bahasa yang pada dasarnya sesuai era yang kita tempatin. Kita di era 2020-an, maka variasi bahasa kita itu cenderung pada bahasa orang-orang yang pada tahun 2020-an. Dan beda lagi variasi bahasa yang mungkin di era tahun 2050-an atau 2000 sekian itu sangat berbeda juga, karena ada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh orang-orang tertentu gitu. Jadi yang terpenting itu bagaimanapun variasi bahasa kita pada era tersebut, jangan semena-mena kita gunakan variasi bahasa yang kurang sopan dan istilahnya itu teman-teman, disebut sosiokultural. Apa sih itu variasi bahasa yang sosiokultural? Itu variasi bahasa yang digunakan sesuai sosial budaya mereka. Contohnya yang di Lombok, sosial budaya mereka itu ya budaya Sasak, kayak misalkan contohnya nyongkolan atau begawe lah istilahnya, itu memiliki variasi bahasa yang berbeda dengan budaya yang ada di Jawa. Jadi budaya Lombok itu variasi bahasanya beda. Jadi teman-teman, variasi bahasa yang sosiokultural itu kan yang disebut dengan variasi bahasa sesuai sosial budaya. Jadi teman-teman, ada salah satu variasi bahasa yang sosiokultural itu yang teman-teman, yang ingin saya bahas selanjutnya itu sedikit tentang perbedaan sosial. Nah, jadi kalau kita bahas teman-teman, selanjutnya saya ingin membahas sedikit tentang perbedaan sosial. Kalau kita ngomongin tentang perbedaan sosial, teman-teman, setiap manusia itu memiliki sosial yang berbeda. Misalkan di dalam kelas, contohnya, jadi seorang guru itu tidak mungkin mengetahui bagaimana sosial pada siswanya. Jadi yang mungkin satu atau dua orang yang paling mereka tahu sosial mereka itu kayak gimana. Yang perlu kita ketahui, perbedaan sosial atau sosial orang itu kita harus misalkan kayak wawancara atau memiliki kedekatan dengan orang yang ingin kita tahu sosial mereka itu kayak gimana. Kayak guru dengan siswanya, misalkan dosen dengan mahasiswanya, ataupun dengan bos dengan para pekerjanya. Itulah teman-teman, mungkin hanya ini sedikit pembahasan dari saya dari variasi bahasa yang khususnya yang dialek dan perbedaan sosial. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sekian dari saya Hari Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui juga namanya perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan kelompok. Jadi kita tidak hanya perlu mengetahui bagaimana perbedaan sosial saja, tapi juga perlu diketahui perbedaan kelompok. Dan di sini dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut dapat digolongkan ke dalam perbedaan horizontal atau biasa disebut diferensiasi sosial, dan perbedaan vertikal yang di mana sana disebut dengan stratifikasi sosial. Jadi perbedaan sosial yang horizontal dan vertikal ini tidak asing kita dengan. Jadi horizontal itu perbedaan yang dimana ada perbedaan ras gitu. Nah, jadi di sini kita sebut dengan struktur sosial yang kita bahas. Itu struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Dan juga menurut Nasikun, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal, dapat juga dilihat dari vertikal. Nah, jadi teman-teman, struktur sosial itu yang horizontal dan vertikal itu termasuk juga dengan dimana kita bagaimana urutan dari perbedaan sosial, bagaimana urutan dari perbedaan ras, perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perbedaan vertikal dan lain sebagainya gitu teman-teman. Yang di sini justru kita sebut dengan perbedaan sosial yang horizontal, perbedaan sosial yang vertikal. Gitulah teman-teman. Sebelum kita lanjut, juga perlu di sini yang disebut dengan struktur sosial itu yang udah saya bacakan tadi adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, seperti misalkan kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Dan juga di sini disebutkan diferensiasi sosial atau yang disebut dengan perbedaan vertikal itu adalah klasifikasi itu yang disebut dengan horizontal. Nah, itu adalah klasifikasi atau pengolahan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang sama atau sejenis, di mana dalam klasifikasi masyarakat yang bersifat horizontal, yaitu pengelompokan secara horizontal itu didasarkan pada perbedaan. Yang pertama ada ras. Nah, ras ini banyak sekali ras yang ada di Indonesia. Mungkin banyak yang lebih tahu dari saya, dari teman-teman yang lain. Dan juga yang kedua ada disebut dengan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa, mana jumlah suku bangsa di dunia juga sangat-sangat banyak, apalagi salah satunya di Indonesia. Sangat banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan juga yang ketiga ada klan. Apa klan itu? Kesatuan, keturunan, tradisi, keyakinan. Nah, dan yang terakhir itu ada namanya perbedaan agama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali agama-agama yang orang-orang percayai, dan juga khususnya di Indonesia ada 6 agama yang orang-orang Indonesia itu percayai itu teman-teman, yang seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang kedua teman-teman yang perlu kita ketahui itu adalah stratifikasi sosial yang biasa disebut dengan vertikal. Sosial vertikal adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat dasar. Stratifikasi sosial dalam masyarakat yang disebabkan adanya sesuatu yang dihargai
lebih, misalnya kekayaan, ilmu pengetahuan, kedudukan. Wujud dari sertifikasi sosial yaitu kelas sosial. Nah, di dampak stratifikasi sosial itu ada di sini yang kita udah tuliskan, itu ada 6. Yang pertama, bahasa dan gaya. Nah, justru bahasa dan gaya ini banyak sekali perbedaan dari orang-orang tertentu. Misalkan orang yang satu dengan yang lain itu gaya bahasa dan bahasanya itu mungkin berbeda. Nah, yang kedua ada makanan. Tentu ada yang suka A, ada yang suka ini, ada yang suka itu, ya kan. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan jabatan, yang kita ketahui jabatan-jabatannya saat ini banyak sekali, bahkan sampai direbutkan oleh para politik tertentu. Nah, jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan jabatan di sini teman-teman. Dan juga hobi juga banyak sekali, main bola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Pakaian tentu mungkin walaupun satu bersaudara belum tentu pakaiannya sama, belum tentu tempat taruh pakaiannya sama, dan juga belum tentu bentuk pakaiannya sama, dan juga perabotan rumah banyak sekali yang sama, banyak sekali juga yang berbeda. Nah, jadi cuma itu mungkin materi yang sedikit tambahan tentang perbedaan sosial dari saya. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.